Banyak orang mengira hidup terasa berat karena gaji yang kecil. Padahal kalau kita jujur, tidak semua yang bergaji pas-pasan itu benar-benar kekurangan secara fisik. Yang jauh lebih sering terjadi adalah kelelahan secara mental. Lelah karena harus terus menghitung, terus menahan, terus khawatir. Lelah karena setiap keputusan kecil selalu terasa seperti pertaruhan. Beli ini atau tahan dulu, ikut atau tidak, bayar sekarang atau nanti. Dan kelelahan semacam ini jauh lebih menguras tenaga dibandingkan kerja fisik itu sendiri, karena ia tidak pernah benar-benar berhenti, bahkan saat kita sedang diam. Masalahnya, tekanan itu tidak hanya datang dari dalam diri, tetapi juga dari luar. Kita hidup di zaman di mana kehidupan orang lain selalu terpampang rapi di layar. Media sosial membuat kita tanpa sadar membandingkan hidup yang sedang kita jalani dengan potongan-potongan terbaik dari hidup orang lain. Liburan, barang baru, kafe estetik, pencapaian demi pencapaian. Semua terlihat ringan, semua terlihat mudah, seolah-olah hidup normal memang seharusnya seperti itu. Padahal yang kita lihat hanyalah hasil akhir, bukan proses, bukan cicilan, bukan kecemasan, dan bukan beban yang mungkin sedang mereka sembunyikan. Di titik ini, standar hidup palsu mulai terbentuk. Kita merasa tertinggal bukan karena benar-benar kurang, tetapi karena terus-menerus melihat versi hidup orang lain yang telah disaring. Kita lupa bahwa hidup nyata itu penuh kompromi. Kita lupa bahwa tidak semua orang berjalan dengan kecepatan yang sama. Akibatnya, gaji yang sebenarnya cukup untuk hidup sederhana terasa selalu kurang, hanya karena kita memaksanya memenuhi standar yang bukan berasal dari kebutuhan, melainkan dari perbandingan. Kesalahan umum yang sering terjadi adalah ketika kita menyamakan hidup tenang dengan memiliki banyak uang, seolah-olah ketenangan baru sah dimiliki ketika saldo besar, tabungan aman, dan semua kebutuhan masa depan sudah terkunci rapi. Padahal, semakin kita menunda ketenangan sampai semua sempurna, semakin lama pula kita hidup dalam kegelisahan. Karena hidup tidak pernah benar-benar berhenti menuntut. Selalu ada kebutuhan baru, selalu ada keinginan baru, selalu ada rasa kurang yang menunggu di tikungan berikutnya. Disinilah banyak orang terjebak. Mereka bekerja keras, berusaha sekuat tenaga, tapi tidak pernah merasa cukup. Bukan karena mereka gagal, melainkan karena pikiran mereka terus diarahkan untuk mengejar rasa aman yang salah alamat. Uang memang penting, tetapi uang bukan satu-satunya penentu ketenangan. Bahkan ketika jumlahnya bertambah, kecemasan bisa ikut bertambah jika cara pandang kita tidak berubah. Masalahnya sering bukan pada jumlah uang, tetapi pada cara pikiran kita memandang uang. Ketika uang selalu dilihat sebagai sumber kekurangan, maka berapapun jumlahnya tidak akan pernah terasa cukup. Sebaliknya, ketika uang mulai dipandang sebagai alat, bukan ukuran nilai diri, tekanan perlahan berkurang. Kita berhenti merasa gagal hanya karena hidup kita tidak sama seperti orang lain. Kita mulai menyadari bahwa hidup bukan perlombaan siapa yang paling cepat sampai, melainkan perjalanan siapa yang paling mampu bertahan tanpa kehilangan ketenangan. Dan dari pemahaman inilah, langkah pertama menuju hidup yang lebih tenang bisa dimulai. Bukan dengan menambah angka, tetapi dengan mengubah cara berpikir. Karena sebelum uang bisa menenangkan hidup, pikiran kita lah